kali ini kita akan mencoba menanam bibit stroberi yang sudah kita bibitkan sendiri dari sulur. Bentuknya seperti ini. Nih. Nah, ini ciri-cirinya bibit yang sudah bisa kita pindah tanam itu dilihat dari akarnya sudah terlihat ya. Nih, sudah terlihat akarnya putih dan hampir semua lingkaran dari polybag kecilnya sudah terisi. Nah, cara penanamannya atau pindah tanamnya ke polybag ini, polybag yang ini. Nah, ini kita akan melakukan yang pertama, kita akan buka dulu plastik polybag kecilnya saat kita mau pindah tanam seperti ini. Nah, lalu nanti kita siapkan dulu ya, ambil lagi. Ini ciri-ciri bibit yang sudah bisa kita pindah tanam itu dilihat dari pangkal batangnya. Nah, lihat di sini, ini sudah agak keras, udah kuat ya, maksudnya kuat. Sedangkan akarnya sudah banyak ya. Nah, ini bisa dikatakan bibitnya cukup baik ya, cukup baik. Baik. Sedangkan untuk kita melakukan pindah tanam, nah seperti ini ya. Ini kita akan pertama buat lubang dulu seperti ini. Buat lubang di pinggir dari polybag, di pinggir. Nah, seperti ini. Lalu nanti kita akan supaya buahnya keluar. Nah, saya jelaskan dulu ya. Di sini adalah dari sulur waktu saat ke induknya, ini sulur dari indukan ya, dan ini adalah yang kita bibitkan. Jadi supaya nanti buahnya keluar atau bunganya keluar, diusahakan nah sulur indukan yang dari indukannya arahnya itu adalah arah ke dalam seperti ini, arah ke dalam, sehingga nanti bunganya atau cabang buahnya itu nanti dia akan arahnya keluar, sehingga nanti akan menggantung di polybag Nobeland, akhirnya bentuknya juga bagus. Nah, ini ya contoh ya. Nah, ini indukannya dari sulur indukan udah saya potong, lalu arahnya adalah arah ke dalam seperti ini. Lalu baru kita rapatkan tanah atau kita tanam. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya juga seperti itu. Kalau arahnya ke sini, sulurnya juga tetap di sini. Nah, ini sulur ya, arah bagian dalam. Yang perlu diingat saat penanaman, kita tidak boleh menimbun pangkal pucuk atau tunas atau pucuk ya. Ini tidak boleh tertimbun oleh tanah atau kena oleh tanah. Kalau seandainya ini kena oleh tanah, biasanya pertumbuhannya akan lambat. Nah, sehingga sebaiknya itu kita di atas dari tanah. Nah, seperti ini ya. Nah, tidak sampai dalam atau tertimbun oleh tanah. Ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya bibitnya sudah berbunga juga. Bibitnya sudah berbunga. Ini pangkal dari sulur indukan, kita buat arahnya arah ke dalam. Lalu tanahnya kita padatkan di pinggir-pinggir anakan stroberi supaya nanti akar lebih kuat dan tidak gampang tercabut saat kita melakukan perempasan daun. Nah, setelah kita tanam seperti ini, itu sebaiknya 20 hari
setelah kita pindah tanam itu baru kita bisa lakukan pemupukan. Pupuk yang kita berikan itu untuk 1 karung Nobelen ini cukup 1 sendok setengah sampai 1 sendok makan pupuk NPK Mutiara 16. Nah itu cukup, biasanya itu untuk pertumbuhannya cukup bagus. Udah ya, lanjut. Ini untuk pembibitan ini, pertama tentu saudara yang belum punya indukan, tentu harus beli ya, beli saja. Itu harganya satu polybag kecil ini biasanya itu harganya kalau di tempat saya itu Rp5.000. Bisa saudara beli dulu, lalu saudara tanam lebih kurang 4-6 bulan. Itu biasanya sudah bagus ya untuk menjadi indukan, atau sudah kelihatan buahnya apakah besar atau kecil. Kalau buahnya besar tentu bagus untuk dijadikan indukan, tapi kalau seandainya buahnya kecil sebaiknya tentu dicari indukan yang memang sudah terbukti bahwa buahnya nanti akan besar-besar. Nah kebetulan kalau bibit saya ini udah saya seleksi dari sekian banyak bibit, sekian banyak bibit stroberi yang saya tanam, itu saya pilih yang buahnya besar-besar, saya jadikan indukan untuk saya tanam sulurnya menjadi. Kalau ada yang bertanya, kira-kira berapa lama pembibitannya? Nah, untuk pembibitan tentu kita melihat sulur yang sudah mempunyai sedikit akar. Nah, seperti yang itu. Sini. Ini. Coba lihat. Nah, udah ada akarnya yang seperti ini. Ini bisa kita bibitkan, kita masukkan ke polybag yang kecil yang seperti yang saudara lihat ini. Nah, masukkan ke sini, ini sudah bisa kita tanam. Nah, tunggu lebih kurang 20 hari sampai 1 bulan. Itu kalau dalam pengalaman kami itu sudah bisa pindah tanam. Tapi kalau seandainya saudara masih ragu, itu bisa sampai 45 hari. Ya, sehingga nanti memang benar-benar akarnya benar-benar kuat bibitnya, sehingga ketika ditanam ini sudah sangat kuat ya. Nah, sehingga kita saat penanamannya juga lebih gampang. Nah, itu kalau pengalaman kami ya. Nah, sebaiknya memang bagi yang baru belajar itu memang diusahakan bibitnya benar-benar akarnya benar-benar kuat seperti ini ya, benar kuat ya. Jangan yang berumur 20 hari. Kalau itu pengakarannya kelihatan masih lemah, bisa kita pindah tanamkan, tapi tentu harus dengan hati-hati, jangan sampai akar dari bibit saudara itu putus atau goyah. Jadi diusahakan sebaik mungkin dalam saat pemindahan ke karung Nobelen.
Selanjutnya ada juga yang mungkin belum paham ya, boleh enggak bisa pakai karung biasa? Tentu pertanyaannya tentu bisa saja, tapi mengapa kita rekomendasikan pakai karung Nobelen? Yaitu karung ini sebenarnya disebut karung sandwich bags. Ini biasanya itu karungnya 2 lapis. Ini 2 lapis. Bagian dalamnya adalah plastik, bagian luarnya itu adalah kertas semen, sehingga lebih